Oke, materi kali ini yang akan kita bahas adalah recount text ya. Recount text kalian pasti sudah familiar ya. Ini materi di SMP ada juga toh? Ada nggak? Waktu di SMP? Ada. Ada kan? Ada, Pak. Ya. Ada. Jadi kira-kira kalian udah tahu toh, recount text itu tentang apa kira-kira? Tentang seperti teks deskripsi 11-12. No, bukan deskriptif. Bukan deskriptif, recount text yuk, recount text. Jadi ini ya, teks ini itu nanti ada hubungannya sama tenses yang sudah kita pelajari minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Past tense. Past tense itu kemarin menyatakan kejadian di waktu lampau ya. Ya, lampau. Lampau. Berarti recount text ya, recount text itu adalah teks yang isinya tentang pengalaman di waktu lampau. Jadi if you want to tell about personal experience, presenting diary, or find a text which contains about history, biography, autobiography, and the form of the text must be recount text. Jadi recount text intinya adalah teks yang menceritakan kejadian yang terjadi di waktu lampau. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi di waktu lampau. Bisa pengalaman penulisnya, bisa pengalaman orang lain. Nah, di recount text sendiri ya, recount text sendiri sebenarnya terbagi menjadi banyak ya. Untuk semester 1 ini yang akan kalian pelajari adalah personal recount text. Apa itu personal recount text? Personal recount text itu teksnya intinya adalah menceritakan pengalaman seseorang ya. Pengalaman masa lalu seseorang. Nanti di semester 2 di akhir-akhir apa pertengahan semester itu ada yang namanya biographical recount text. Jadi recount text yang berisi tentang biografis seorang tokoh itu juga ada ya. Jadi biographical recount ada, terus ada historical recount juga. Tapi historical recount seperti biasa kita tidak pelajari. Itu ada yang raise hand, siapa ya tadi ya? Saya, Pak. Kenapa? Kepejet. Oh alah, nah kita mau tanya. Oke, saya lanjut ya. Intinya ya, untuk recount text ini itu menceritakan pengalaman di waktu lampau. Ya, intinya seperti itu. Makanya ini hubungannya dengan tenses yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti kebanyakan menggunakan tenses-tenses yang sudah kita pelajari kemarin karena menceritakan waktu lampau. Nah, purpose-nya ini ya, purpose. Biasanya dalam soal-soal teks itu yang ditanyakan adalah purpose. Itu biasanya banyak muncul nih, purpose of the text, tujuan dari teks, atau biasanya nama lain dari purpose itu aim. Jadi the aim of the text is bla bla bla. Di sini tujuannya untuk recount text adalah to tell the past events or past experience chronologically. Jadi menceritakan kejadian-kejadian di waktu lampau secara kronologis ya, secara berurutan. Kemudian recount text is written without any drama or too much conflict. Jadi recount text itu ditulis apa adanya, tanpa adanya drama-drama yang terlalu banyak. Tidak seperti naratif ya. Kalau naratif itu kan ada konflik, ada problem solvingnya. Naratif itu yang cerita kayak cerita rakyat itu loh. Itu SMP juga ada kan. Tapi kalau recount tanpa seperti itu. Jadi murni kejadian yang dialami di waktu lampau. Kemudian struktur teksnya ya, generic structure of the recount text ya. Yang pertama ada orientation. Orientation ya. Pokoknya kalau teks yang ada orientation strukturnya itu isinya yang pertama what happened, apa yang terjadi di situ. Who was involved, siapa saja yang termasuk, maksudnya tokohnya ada siapa saja. Kemudian where it took place, di mana kejadiannya, sama when it happened.
Jadi kapan terjadi. Intinya adalah ini ya, apa, siapa, di mana, dan apa. 5W1H. Ya, bisa juga ya 5W1H. Biasanya juga ada how-nya, ya betul. Biasanya kalau recount text, kayak contohnya menceritakan pergi ke Bali, katakanlah. Nanti ada how-nya, bagaimana dia pergi ke sana, pakai apa. Itu juga masih masuk ke orientation. Jadi biasanya ini cuma 1-2 kalimat aja di awal. Ya. Jadi orientation itu biasanya 1-2 kalimat aja di awal. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua itu events. Events itu isinya adalah kejadian-kejadian apa saja sih yang terjadi di waktu lampau tersebut secara urut, ya, chronological sequence. Jadi chronological sequence itu maksudnya secara urut. Jadi kejadian apa dalam pengalaman si penulis itu secara urut. Jadi seperti itu ya. Mulai katakanlah kalau pergi ke Bali, setelah di sana dia ngapain, terus nginep di mana, pergi kemana saja, terus nanti pulangnya naik apa dan lain-lain. Itu namanya event. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Untuk reorientation ini dia sifatnya optional. Optional itu maksudnya adalah kadang itu ada reorientation, kadang tidak ada dalam sebuah text recount. Nah, kalau reorientation intinya adalah optional closure of or endingnya atau penutupnya. Biasanya kesimpulannya pengalamannya menyenangkan, pengalamannya menyedihkan atau memalukan dan lain-lain. Itu reorientation. Kemudian kita ke language feature-nya. Language feature atau ciri kebahasaan dari recount text. Yang pertama, karena tadi menceritakan waktu lampau, ya. Oke, tolong di-mute dulu. Nah, ciri kebahasaan ya, ciri-ciri dari text recount itu yang pertama menggunakan past tenses. Past tenses kemarin kita sudah mempelajari, ada simple past, ada past perfect, ada present perfect ya. Sebenarnya ada juga past continuous, tapi nggak saya bahas kemarin. Nah, nanti kita kalau mau membuat recount text itu harus menggunakan tenses-tenses tersebut ya. Kemudian menggunakan action verb. Action verb itu kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi. Seperti contohnya when, ini sudah dalam bentuk verb 2 ya. When itu pergi, brought itu membawa, spend itu menghabiskan dan lain-lain. Itu maksudnya adalah action verb yang menunjukkan sebuah aksi. Kemudian menggunakan adverb atau adverbial phrase. Especially adverb of place and time. Jadi biasanya menggunakan kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Kemudian selanjutnya ada focus on specific subject. Jadi subjeknya itu fokus ke satu orang saja atau beberapa orang yang memang di awal sudah disebutkan. Contohnya di sini umpamanya pengalamannya si writer berarti pakai I. Kalau umpamanya writer dan temannya berarti pakai we dan lain-lain. Kemudian menggunakan conjunction atau time connectives. Ya, kata penghubung waktu seperti and, after that, setelah itu, in the first day, pada hari pertama, the next day, pada hari berikutnya dan lain-lain. Ya, ini untuk menunjukkan tadi ya secara urutannya ya. Jadi ceritanya harus urut, maka harus ada kata hubung waktunya. Kemudian contohnya nih. Contohnya ada last Wednesday I woke up late because I had played PlayStation until 2 AM. Ini maksudnya ke apa nih? Last Wednesday itu kapan? I itu siapanya, woke up late apa yang terjadi ya. Kemudian because I had played PlayStation until 2 AM. Ini maksudnya ke apa nih? Kalau yang di structure-nya tadi. Mengapa? Enggak. Kan structure ada 3 tadi kan. Orientation, event, sama
orientation. Ya. Berarti kalau yang ini awal ini last Wednesday I woke up late because bla 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 sampai 2 AM itu maksudnya kemana? Iya, yang orientation tadi ya, yang isinya kapan, siapa, di mana, Oh, 5W1H tadi ya. Jadi oh biasanya iya. itu cuma 1 atau 2 kalimat aja. Jadi nggak terlalu panjang untuk yang orientation. Kemudian kita ke paragraf selanjutnya. I woke up at 6:30 a.m. and the class would be begin at 7 a.m. I ran into bathroom to take a bath. I usually have a breakfast after taking a bath, but on that day I didn't. I always go to school by motorcycle, but on that day I forgot where I put the key. So, when I went to school by public transportation, I took a longer time. I arrived at school at 7:15 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher had stood in front of the class teaching my classmates. I entered the class and found out that my teacher was very angry to me. She scolded me of being late and gave me a punishment. Itu maksudnya ke events ya. Jadi kejadian-kejadian, urutan kejadian apa yang terjadi di waktu tersebut. Ya, ini dia setelah orientation tadi ya, setelah dia menyadari bahwa dia telat, mandi sampai dia lupa naruh kuncinya di mana, jadi nggak bisa pakai motor, dia harus pakai public transportation yang akhirnya tambah lama, kemudian dia sampai sana jam 7.15, masuk ke kelas dimarahi guru, scolded itu dimarahi ya, dan akhirnya mendapatkan sebuah punishment. Itu maksudnya ke events ya, eventsnya ya. Jadi eventsnya dari I woke up bla 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 sampai punishment ini eventsnya. Kemudian yang di akhir ini, it was a bad experience and I hope I wouldn't do it again. Itu adalah reorientation. Jadi Orientation. atau konklusinya ya, atau kesimpulannya. Tadi kalau reorientation itu biasanya berisi kesannya terhadap pengalaman dia. Jadi pengalamannya menyedihkan, menyenangkan, atau memalukan, itu biasanya masuknya ke reorientation. Seperti itu ya. Ini contohnya. Jadi di awal ini, bentar saya ganti pointernya. Nah, yang awal ini itu adalah orientation, kemudian yang tengah mana ya? Yang tengah ini adalah events ya. Kemudian yang ini adalah reorientation. Ya, reorientation. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak nih? Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Tadi ada beberapa anak yang raise hand. Ada pertanyaan enggak nih tentang recontext sampai contoh? Kita habis ini kita bahas contoh soalnya. Enggak ada. Enggak ada, yakin? Enggak. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Saya lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya. Biasanya kalau teks ya, ini buat kalian yang ngerjain soal-soal teks, termasuk besok pas UAS ya. UAS itu nanti ada beberapa soal teks ya, lumayan banyak. Kalau kalian nemu soal teks itu jangan baca teksnya dulu, tapi langsung baca ke soalnya ya. Soalnya di sini ditanyakan adalah the purpose of the text ya. Tujuan dari teksnya. Tujuan dari teksnya. Nah, kalian baru lihat teksnya di sini. Sebenarnya kalau teks recount itu sudah kelihatan awalnya. Kalau menceritakan pengalaman kan awalnya biasanya sudah kelihatan toh, kayak gini loh. Hari Rabu kemarin saya bangun telat karena saya main PlayStation sampai jam 2 pagi. Itu sudah jelas dia akan menceritakan sebuah
Pengalaman. Pengalaman. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang apa nih? Kalau kalian sudah tahu ini adalah sebuah teks recount. Kira-kira jawabannya apa nih? Apakah A? A itu describe about my PlayStation, mendeskripsikan tentang PlayStation saya. Yang kedua, yang B adalah retell the writer's bad experience, menceritakan kembali pengalaman buruk si penulis. Atau yang ketiga adalah amuse the reader with the writer's story, menghibur pembaca dengan cerita pengalamannya si penulis. Ceritakan Kira-kira B, kembali. Pak. B. Retell the writer's. iya. Tell the writer's bad experience. Jadi biasanya ya, kalau di teori ya, di teorinya ini, di tadi purpose-nya di sini kan cuma tell the past event or past experience, ya. Past experience. Tapi di pilihan jawaban ya, biasanya menggunakan sinonimnya atau kata yang mirip tapi nanti maknanya masih sama. Nah, di sini maknanya masih sama dengan yang tadi ya, menceritakan kembali pengalaman, ditambahi buruk ya, karena di sini ada kata bad experience. Menceritakan pengalaman buruk si penulis. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian, nomor selanjutnya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, what made the writer woke up late? Di sini kata kuncinya apa nih di soalnya? PlayStation playing. No. Apa namanya? Kata kunci dari pertanyaannya dulu. Look up late. Iya, woke up late. Jadi kalau kalian, jadi tadi ya saya bilang kalau soal teks itu kalian jangan baca teksnya dulu, kalian langsung baca soalnya. Di sini kata kuncinya adalah Woke up late. ya, kamu cari di Woke up late. teks woke up late-nya di bagian mana? Woke up late-nya ada di sini ya. Ini ya. Ya, kamu cari setelah kamu nemu kata kuncinya, kamu cari di teks di mana. Di teksnya ada di sebelah sini. I woke up late dan alasannya adalah dia bermain PlayStation until 2 a.m. 2 a.m. itu maksudnya adalah midnight, tengah malam ya. Tengah Sudah. malam. Nah, jadi jawabannya adalah jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Jadi kalau soalnya, jadi kalian harus cari kata kunci dulu di soalnya, kemudian kalian cari kata kuncinya di bacaan, baru nanti baca kalimatnya kalian bisa ketemu jawabannya. Jadi nggak perlu kalian capek-capek baca semua teksnya. Seperti itu. Kemudian, nih, sinonim. Kalau ada soal teks, pasti ada soal sinonim. Angry. The word angry has the similar meaning to? Angry-nya ada di sini. Ya udah kelihatan ya. Bored itu nggak mungkin. Salah. Starve itu apa? Starve artinya? Kelaparan. Lapar. Berarti yang benar adalah enrage. Enrage ya, marah ya. Sama seperti angry. Oke, kita kembali ke tadi contohnya. Nah, tadi saya bilang kalau recontext itu menggunakan tenses past tense yang sudah kita pelajari kemarin. Pasti ciri-cirinya menggunakan verb 2 atau kalau past perfect itu had diikuti verb 3. Ya, ini jadi sini ada woke, ini verb 2. Woke verb 2-nya dari wake ya. Kemudian di sini juga ini verb 2 yang menandakan teksnya menandakan kejadiannya terjadi di waktu lampau. Kemudian di sini ada run juga ini. Kemudian didn't. Kemudian ada lagi forgot.
Itu juga simple past ya, menandakan terjadi di waktu lampau. Kemudian when, ini juga took, arrive, ini run lagi, so. Kemudian had stood, ini verb 3 ya, had stood. Itu kata kerja, Pak. Iya, kata kerja. Stood itu berdiri. Stand, verb satunya stand. Verb stand, stood ya. Ini semua kata kerja ya. Kata kerja yang menunjukkan terjadi di waktu lampau. Jadi harus pakai verb 2. Ya enggak, verb 2. Kemarin yang waktu kita pelajari tentang past tenses kemarin itu loh. Ini juga verb 2 nih, enter. Found, juga verb 2. Kemudian ini kalau yang ini pakainya to be di waktu lampau, were, was very angry. Scolded juga. Kemudian gave ini juga verb 2. Nah, ini yang menandakan terjadi di waktu lampau ya. Lampau. Lampau. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak, Pak. Untuk apa namanya? Pak. UAS ya. UAS itu ya ini untuk UASnya besok. Untuk UAS besok itu soalnya 40 ya. Soalnya 40. Waktunya itu 90 menit. Waktunya 90 menit, kemudian materinya itu dari bab pertama, introduction, perkenalan ya, memperkenalkan diri atau orang lain. Terus ada bab kedua, congratulation, show with intention, kemudian setelah Deskriptif. ya deskriptif dulu, baru announcement ya. Simple present. Ya, deskriptif itu sebenarnya deskriptif sama simple present itu jadi satu ya. Kemudian ada announcement. Announcement. Terus past tense. Past tense ya, betul ya. Past tense kemudian baru teks. Tapi bobot soalnya yang lebih banyak ya, yang jumlahnya lebih banyak, ini saya share aja langsung. Yang jumlahnya lebih banyak adalah materi-materi yang kita bahas setelah UTS.